Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Untuk menunggu berbuka, marilah kita lanjutkan pelajaran tarikh kita. Ini pelajaran kelima. Pelajaran kelima ini tarbiyatuhu wa wafadu jaddihi. Didikan tarbiyatuhu, tarbiyahnya Nabi, pendidikannya Nabi atau pengurusannya Nabi, wa wafadihi, dan wafat jaddihi, neneknya Nabi, kakeknya Nabi. Ini pelajaran yang kelima tentang siapa yang mengurus Nabi dan wafat kakeknya Nabi. Atau dengan kata lain, tersima yang kelima, al-khamis tarbiyatuhu, bermula yang kelima itu pengasuhannya Nabi dan wafat jaddihi, kakeknya Nabi. Qama bitarbiyatihi, mengurus bitarbiyatihi, dengan mengasuhnya Nabi, ba'da, sesudah wafat ummihi, ibunya Nabi, oleh jadduhu, oleh kakeknya Nabi Abdul Muttalib. Wa kana yuhibbuhu aksara min hubbi li auladihi, dan ada ianya Abdul Muttalib itu yuhibbu, mencintai ianya Abdul Muttalib, hu, akannya Nabi, aksara, akan terlebih banyak, min hubbihi, daripada cintanya Nabi, li auladihi, bagi anak-anaknya Nabi, anak-anaknya Abu Talib. Setelah ibu beliau wafat, ini ibu Nabi wafat, yang mengurus atau yang mengasuh Nabi Abdul Muttalib. Beliau ini, Abdul Muttalib ini, kakek Nabi ini sangat cinta kepada Nabi, malah dengan anak-anak beliau sendiri lebih mencintai cucunya ini. Walamma balagha umruhu sallallahu alaihi wasallam, dan lamma, manakala, balagha, sampailah usia Nabi sallallahu alaihi wasallam, samaniya sanawatin, akan 8 segala tahun, mata jadduhu, matilah atau wafatlah jadduhu, kakeknya Nabi, sesudah bahwa kafala, mengurus atau menanggung, mengurus ianya kakek, hu, akannya Nabi, sanataini, akan 2 tahun. Jadi manakala Nabi usianya 8 tahun, kakek beliau pun wafat. Berarti beliau dalam urusan kakeknya, dalam pengurusan kakeknya selama 2 tahun, begitu. Ini. Wa ba'da wafatihi jaddihi kafalahu ummuhu Abu Talib wa kana faqiran fawasa'allahu rizqah. Dan sesudah kewafatan jaddihi, kakeknya Nabi, niscaya mengurus kafalahu, akannya Nabi, oleh ammuhu, oleh pamannya Nabi, yaitu Abu Talib. Wa kana faqiran, wa kana, dan ada ianya paman itu fakir. Waktu itu setelah wafat kakeknya, Nabi diurus oleh pamannya. Memang keadaan kondisi paman Nabi saat itu dalam keadaan fakir, tidak ada kekurangan harta,
Tetapi dikarenakan begitu, inilah fadilah mengurus anak yatim, ya kan? Dari Nabi sudah nampak, karena Nabi seorang yang yatim. Fawassa'allahu rizqahu, maka meluaskan oleh Allah akan rezekinya pamannya Nabi Abu Talib, gitu. Allah luaskan rezekinya. Itulah barang siapa yang mengurus anak yatim, memang Allah luaskan rezekinya. Ini mengurus anak yatim ini memang fadilahnya sangat banyak. Ini seperti Abu Talib mengurus, apalagi yang diurus adalah cucu beliau sendiri. Jadi pantaslah beliau mendapat kelebihan daripada Allah, diluaskan rezeki beliau. Setelah itu wa kana sallallahu alaihi wasallam fi muddati kafalati ammihi qani'an bima qasamallahu wa yassara lahu. Dan wakana, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam fi muddati, pada masa kafalah, pada masa pengurusan ammihi, pamannya Nabi itu yang qanaah, qanaah bima kasaba, yang mencukupi, bima dengan barang, yang membagi akannya barang oleh Allah, wa yassara lahu, dan mempermudah ianya Allah akannya Abu Talib lahu, karenanya Nabi. Kali lagi kita baca maknanya bagi santri Rumi. Santri Rumi tentu sudah mengikut ujian, ya. Kemarin udah ujian pertengahan Ramadan, yaitu ujian Thariyah sejarah Islam. Alhamdulillah, yang mungkin kawan-kawan yang lain yang mendengarkannya bisa mengambil pelajaran bagaimana Nabi ini adalah sangat qanaah. Beliau qanaah dalam pengurusan bapaknya Nabi. Jadi sejak kecil Nabi ini sudah qanaah. Memang kehidupan ini kalau kita hadapi dengan qanaah, kita tidak akan loba begitu. Qanaah ini apa artinya qanaah sebenarnya? Qanaah ini menurut, kalau kita baca dalam ta'rifat karangan Syekh Syarif Ali Muhammad Jarjani, arti qanaah ini adalah pada bahasa riza bikismati, riza dengan pembahagian. Apa yang dibagikan oleh Allah, kita riza. Seperti Nabi ini, beliau riza, menerima apa yang dibagi oleh Allah, apa yang diberikan oleh Allah. Ini sifat qanaah perlu sekali dalam hidup kita ini. Apapun, siapapun kita, kalau kita qanaah, insya Allah kita akan diberi kepuasan dalam dunia ini dan di akhirat nanti, begitu. Oleh karena itu, kalau menurut ahli hakikah, tanahnya huwa sukunu inda adami ma'lufati. Qanaah ini adalah pada hakikatnya tenang di ketika tiada yang ma'lufah, yang menjadi kebiasaannya, begitu. Segala yang menjadi kebiasaannya, keinginannya, yang menjadi dia akrab dengan sesuatu, baik dunia, makanan, apapun itu, dia tenang, itu tidak sibuk dia dengan hal-hal duniawi. Jadi kesimpulannya, Nabi ini qanaah, menerima apa yang dibagikan oleh Allah Ta'ala. Ini sebenarnya qanaah ini udah dinampakkan oleh Nabi sebagai sifat yang sangat bagus ini, yang menjadi contoh para ahli sufi, ya. Jangan kita bilang nggak ada contoh sufi ini, ya kan? Ini Nabi sebagai sayyidus sufi, ya, sebenarnya penghulu para sufi, ya kan, yang perlu diikuti. Beliau dari kecil udah qanaah, udah menerima apa yang diberikan Allah Ta'ala, dan berakibat positif kepada paman beliau. Paman beliau wa yassara lahu, memudahkan ianya Allah baginya akannya Abu Talib
baginya karenanya Nabi. Allah mudahkan Abu Talib apapun yang dikerjakan menjadi berkah, apapun yang dilaksanakan oleh Abu Talib, baik mencari rezeki atau apapun dalam kehidupannya, Allah permudah dikarenakan beliau sudah menanggung kehidupan daripada Nabi sebagai penghulu manusia dan penghulu para Nabi, sebagai pemimpin para manusia di dunia dan di akhirat nanti. Begitu. Jadi dapat kita ambil kesimpulan dalam pelajaran hari ini, Rabbahu, mengurus akannya Nabi sesudah ibunya oleh kakeknya Nabi Abdul Muttalib, dan diwafatkan kakeknya dan umurnya Nabi itu 8 tahun, maka mengurus akannya Nabi oleh pamannya Abu Talib. Ini hari ini pelajaran ini, hari ini. Jadi pelajaran yang dapat kita ambil hari ini yaitu bahwa kita dalam hidup ini, kalau kita mengurus orang susah, kalau kita mengurus anak yatim, kita akan diurus oleh Allah. Yang kedua, hidup ini kita harus qanaah. Begitu. Selamat bergabung. Assalamualaikum Tungkulan Awi, guru kita Tungkulan Awi ya. Semoga sehat-sehat aja, diberi kesehatan oleh Allah. Kepada yang lain juga begitu, kepada Awi, Syekh Awi ini saudara kita juga, beliau penyimak yang rutin, semoga diberikan keselamatan oleh Allah dunia dan akhirat. Awi Uno ya, Abin Junaid, Muslim Gure Harun, Ahmad Muslih, Rudi Albayan, Rudin Albayan, Nawa Muhammad, dan yang lainnya yang menyimak, semoga diberi kasih sayang dan rahmat Allah dengan berkah Ramadan, diselamatkan dunia dan akhirat. Moga-moga bermanfaat dan berkah. Wallahu a'lam bishawab.